Hai, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Dalam minggu ke-10 ini kita masuk ke materi yang ke-8 nih sekarang. Nah, materi yang ke-8 kita akan membahas bagaimana dinamika dari samudra. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah bagaimana sirkulasi yang ada di permukaan. Nah, arus samudra adalah massa air laut yang mengalir atau massa dari samudra yang mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, arus permukaan adalah pergerakan air yang mengalir secara horizontal di bagian atas permukaan laut. Nah, arus permukaan berkembang dari gesekan antara laut dan angin yang bertiup di permukaan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, ini adalah contoh beberapa arus permukaan dari samudra yang ada di seluruh dunia. Nah, ini bisa kita lihat di sini beberapa arus samudra yang ekuatorial, ini Brazil, Peru, dan lain sebagainya. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ya cuman dilewati dari beberapa arus permukaan dari ekuatorial utara. Oke, kemudian dalam sirkulasi permukaan juga ada yang kita kenal sebagai gear. Nah, gear itu apa? Gear adalah sistem arus besar yang bergerak melingkar yang mendominasi permukaan laut. Selain ada gear, ada juga yang kita sebut sebagai efek Coriolis. Nah, efek Coriolis adalah sebuah efek pembelokan arus menjauh dari jalur aslinya sebagai akibat dari rotasi bumi. Yang berikutnya adalah ketika arus dari daerah rintang rendah pindah ke garis rintang yang lebih tinggi, mereka mentransfer panas dari daerah yang lebih hangat ke daerah yang lebih dingin di bumi. Saat arus air dingin bergerak menuju khatulistiwa, mereka membantu memoderasi atau menghubungkan suhu hangat di area daratan yang berdekatan. Nah, ini sebagai contoh bagaimana penampakan gambar satelit image palsu dari arus teluk ya. Kita bisa lihat nih warna-warna ini menggambarkan dari temperatur dari arus permukaan yang ada di sekitar teluk Meksiko di sini. Oke, yang berikutnya ada yang kita sebut sebagai upwelling. Apa itu upwelling? Upwelling adalah naiknya air dingin dari lapisan yang lebih dalam untuk menggantikan air permukaan yang lebih hangat. Upwelling membawa konsentrasi nutrisi terlarut yang lebih besar seperti nitrat dan fosfat ke permukaan laut. Nah, ini contohnya bagaimana kita bisa lihat ya. Ini surface current-nya seperti ini. Nah, ini akan menyebarkan si konsentrasi klorofilnya nih. Makin menyebarkan searah dengan si arus permukaan. Itulah yang kita sebut sebagai upwelling. Nah, yang berikutnya lagi ada yang kita sebut sebagai arus densitas. Arus densitas itu apa? Arus densitas adalah arus vertikal air laut yang dihasilkan dari perbedaan densitas antara massa air. Peningkatan densitas air laut dapat disebabkan oleh penurunan suhu atau peningkatan salinitas. Nah, sebagian besar air yang terlibat dalam arus laut dalam dimulai di garis lintang tinggi di permukaan. Arus densitas juga dapat dihasilkan dari peningkatan salinitas air laut karena penguapan. Nah, yang dalam sirkulasi samudra dalam, maka kita akan mengenal salah satu model yang kita sebut sebagai sabuk konveyor. Dalam model yang disederhanakan, sirkulasi laut ini mirip dengan sabuk konveyor yang bergerak dari Samudra Atlantik melalui Samudra Hindia dan Pasifik dan kembali lagi. Nah, penggambarannya seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah sebuah arus hangat ya, permukaan hangat. Ini mengalir dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada di beberapa lokasi yang dia dekat dengan kutub dan disinilah kita akan mendapatkan arus bawah permukaan yang lebih dingin. Dan ini terus berputar seperti kalau teman-teman lihat di bandara, yaitu sabuk konveyor ini bergerak terus kan muter nggak pernah berhenti kecuali mesinnya dimatiin. Nah, itu yang kita sebut sebagai model konveyor untuk arus permukaan yang ada di samudra. Nah, ini bagaimana pergerakannya. Kita bisa tahu bahwa ABW ini adalah Atlantic Bottom Water yang biasanya dia lebih dingin nih dibandingkan sekitarnya. Sedangkan yang AIW ini adalah Antarctic Intermediate Water, ya artinya dia mulai terus mengalir di bagian yang lebih hangat ya di bagian atas.
Oke, mungkin sampai di sini aja untuk materi ke-8 ini. Silakan kalau seandainya ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar, jangan malu-malu, karena pasti saya akan jawab di channel YouTube yang ada di Eidos ataupun Emas ini. Oke, kemudian silakan kuis baik itu di Eidos ataupun di Emas 2. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.